Sayyidah Maimunah merupakan perempuan terakhir yang dinikahi Nabi Muhammad. Ayah Sayyidah Maimunah adalah Al-Harits bin Hazan bin Jubair Al-Hilaliyah. Sementara ibunya ialah Hindun bin Auf bin Zubair bin Harits. Sayyidah Maimunah awalnya memiliki nama Barah. Lalu Nabi Muhammad menggantinya dengan Maimunah setelah menikahinya. Arti dari Maimunah ini adalah impian, harapan, dan keberkahan. Beliau salah seorang perempuan yang paling awal masuk Islam. Nabi Muhammad bukanlah suami pertama Sayyidah Maimunah. Ia sebelumnya pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Sakafi sebelum memeluk Islam. Keduanya kemudian bercerai, lalu Maimunah menikah lagi dengan Abu Raham bin Abdul Uzza dari Bani Amir bin Lu'ai. Lalu Maimunah kembali menjanda setelah sang suami meninggal dunia. Setelahnya ia dipertemukan dengan Nabi Muhammad yang masih memiliki hubungan dekat dengannya. Saudari Sayyidah Maimunah, Lubabah Al-Kubra adalah istri paman Nabi Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidah Maimunah termasuk orang yang sangat mengagumi dan menghormati Nabi Muhammad. Hingga suatu ketika, Sayyidah Maimunah curhat kepada Lubabah Al-Kubra bahwa dirinya jatuh hati pada Nabi Muhammad. Dia siap manakala Nabi Muhammad mempersuntingnya. Mendengar cerita saudarinya ini, Lubabah Al-Kubra menceritakan kembali pada sang suami, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu, Abbas meneruskan informasi itu kepada Nabi Muhammad. Gayung pun bersambut. Nabi Muhammad kemudian meminta sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib, untuk melamar Sayyidah Maimunah untuk dirinya. Lamaran Nabi itu disambut baik oleh Sayyidah Maimunah yang kemudian dipersunting Nabi Muhammad saat usianya 26 tahun. Ada 3 alasan yang menjadikan Nabi Muhammad yakin meminang Sayyidah Maimunah. Pertama, karena Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad yang menjadi juru bicara saat menyampaikan hasrat Sayyidah Maimunah untuk menjadi istri Nabi. Selain itu, Sayyidah Maimunah juga termasuk salah satu perempuan yang awal-awal masuk Islam. Alasan kedua yakni karena Sayyidah Maimunah juga saudari tidak sekandung dari Asma binti Umais, istri Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya. Hubungan itu membuat Nabi tidak wajar menolak Sayyidah Maimunah. Dan alasan ketiga yakni untuk memperkuat hubungan dengan suku-suku lain di Makkah. Saudari-saudari sekandung Sayyidah Maimunah menikah dengan para pembesar Makkah. Sayyidah Maimunah dikenal sebagai perempuan yang taat beragama, bersikap lembut namun tegas, dan bijaksana. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad yang lainnya mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa dan selalu menjaga silaturahim di antara mereka.
Saat Nabi Muhammad jatuh sakit, beliau dirawat di rumah Sayyidah Maimunah sampai kondisi sakitnya semakin parah. Barulah dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah yang ada di samping Masjid Nabawi. Sayyidah Maimunah ditinggal Nabi Muhammad selama-lamanya setelah menjalani pernikahan selama 3 tahun. Beberapa istri Nabi Muhammad dikenal sebagai periwayatan hadits. Sayyidah Maimunah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadits. Meskipun Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah juga banyak meriwayatkan hadits Rasulullah. Semasa hidup, setidaknya ada 94 hadits yang diriwayatkan Sayyidah Maimunah. Ia meninggal di usia 80 tahun, di masa pemerintahan Muawiyah. Dan yang memimpin salat jenazahnya adalah Abdullah bin Abbas. Sayyidah Maimunah dimakamkan di Saraf, sesuai dengan permintaannya. Lokasi ini memiliki kenangan manis antara ia dan Nabi Muhammad karena menjadi tempat bulan madu sebelum menuju Madinah. Itulah sebagian kisah istri Rasulullah, Sayyidah Maimunah, istri Nabi Muhammad yang terakhir sebelum beliau wafat. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.